Pemimpin memberikan kesetaraan kepada semua yang dipimpin, sehingga mereka semua merasa dihargai, dan itulah yang menyebabkan akhirnya para sahabat mampu melejitkan potensi mereka, memberikan yang terbaik, karena mereka merasa dihargai. Dapatkan misalnya pujian dari atasan, tapi dengan jalan menjelek-jelekkan teman sejawat. Nah, itu diror. Itu sesuatu yang memudaratkan orang lain. Jangan kita lakukan, karena kalau kita lakukan, maka nilai ibadah yang sudah dibangun dari niat tadi, itu akan hilang. Nah, kemudian yang ketiga, substansinya juga baik. Sesuatu perbuatan itu, kalaupun diniatkan dengan niat yang baik, kalaupun dia diproses dengan proses yang tidak merugikan orang lain, tetapi substansinya itu tidak baik. Ya. Di dalam substansi itu misalnya, di situ ada hal-hal yang Allah tidak sukai. Contoh sederhana, ada orang keluar dari rumah, niatnya ibadah. Ya. Dia mau bekerja, niatnya ibadah. Lalu proses yang dia gunakan, proses yang baik. Katakanlah dia berjual beli yang wajar. Tetapi substansinya nggak baik. Apa itu? Yang dia perjualbelikan itu sesuatu yang tidak dihalalkan. Dia jual minuman keras misalnya. Ya. Walaupun niatnya baik, prosesnya baik, transparan. Nih botol nih, minuman keras. Harganya transparan. Satu botol 100.000. Tapi substansinya nggak baik. Ya. Substansinya itu substansi yang Allah tidak ridho. Karena itu akan membawa kepada destruksi. Ya. Membawa kepada hal-hal yang memudaratkan, merusak akal, ya, merusak kemanusiaan dan keimanan itu. Itu yang ketiga. Jadi substansinya harus baik. Kemudian yang keempat, sesuatu itu bernilai ibadah kalau dilaksanakan dengan bil ilmi wal fahmi. Jadi ada kefahaman dan kemengertian. Bukan dilakukan dengan membebek atau hanya mengikuti orang saja. Jadi niatnya baik, lillahi ta'ala, kemudian diproses juga dengan proses yang baik. Ya. Katakanlah contoh yang sangat sederhana, misalnya ada orang sholat. Ya. Dia dari rumah, niatnya bagus, niatnya ingin sholat jemaah di masjid. Gitu. Lalu kemudian prosesnya juga bagus. Dia wudhu, ya, dia pakai baju yang bersih. Ya. Kemudian substansi yang dia lakukan juga baik. Ya. Tentu saja, karena kan dia melakukan ibadah sholat. Tapi yang keempat, ya, sayangnya dia melakukan itu tidak dengan kefahaman dan kemengertian. Jadi dia sholat itu bukan dengan ilmu. Dia nggak mau tahu dan tidak mau menggunakan sedikit saja waktunya untuk tafakuh tentang hukum sholat. Apa rukun-rukunnya, ya, apa syarat-syaratnya, apa adab-adabnya. Dia nggak mau tahu. Begitu imam takbir, dia ikut takbir. Imam ruku, dia ikut ruku. Imam sujud, dia ikut sujud. Nah, orang yang seperti itu, kata ulama, niatnya baik, prosesnya baik, substansinya baik, tapi tanpa ilmu dan kemengertian, maka itu juga tidak ada. Karena itu di dalam Islam disebutkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang muassasun alal ilmi. Dia tidak dilandasi dengan semangat saja. Dia tidak dilandasi hanya dengan motivasi yang baik saja. Kalau Anda ingin memperjuangkan Islam dalam arti yang esensial, ya, kita ingin berjuang untuk agama, maka ada dua syarat utama, kata para ulama. Pertama, Anda harus punya niat yang baik, ikhlas, semangat, dan yang kedua harus punya ilmu. Kadang kalau orang punya semangat saja tapi tanpa ilmu, itu bisa disorientasi, bahkan sering bisa menimbulkan kemudaratan juga. Kalau kita tanya sebagian orang yang katakanlah ya melakukan tindakan-tindakan bahkan yang sangat kejam yang disebut dengan tindakan terorisme, ya. Kalau ditanya, ya niatnya fisabilillah, tapi ilmu jihadnya itu nggak bagus, nggak pas. Dia nggak paham arti dan substansi
ya esensi dari berjihad fisabilillah itu dia nggak ngerti. Akhirnya kemudian diwujudkan dalam bentuk yang justru membawa kemudaratan dan kehancuran. Nah, ini 4 hal menurut saya penting ya untuk kita semua. Bahkan menurut saya ini tidak hanya dalam konteks ibadah ya teman-teman PLNers, tetapi di dalam bagaimana kita beraktivitas supaya semua yang kita lakukan itu meaningful. Ya. Semua yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang kita nikmati. Ya. Kita tidak mungkin bisa menikmati sesuatu dengan sebenar-benar makna menikmati kalau kita tidak punya motivasi untuk itu. Ya. Nah, PLNers yang saya adalah dalam konteks pelaksanaan GP1. Saya tahu betul bahwa teman-teman PLN itu sudah berkontribusi luar biasa. Nah, saya ingin kepada teman-teman semua ya, untuk apa yang diistilahkan oleh para ulama sebagai qaddiru anfusakum. Anda semua, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara PLNers, apresiasilah diri Anda. Jadi, apresiasi diri kita dalam arti apa? Dalam arti bahwa kita mengetahui nilai penting dari peran kita dalam kehidupan. Khususnya untuk di PLN. Jadi semua PLN itu sebagai satu kesatuan. Ada pimpinan dari pimpinan tertingginya, kemudian pimpinan di regional-regional, di wilayah-wilayah, seterusnya sampai kepada perangkat yang bertugas sehari-hari menangani dan berinteraksi dengan para pelanggan. Itu semua satu kesatuan. Ya. Tidak ada yang lebih penting dibanding yang lain. Untuk memastikan keseluruhan dari fungsi, tugas, dan amanah PLN itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dalam dalam model kepemimpinan dan keteladanan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang sering disebut dengan kepemimpinan yang fungsional. Jadi bukan kepemimpinan yang strukturalistik, ya, yang mengedepankan struktur, tapi lebih kepada kepemimpinan yang mengedepankan kebersamaan dan semua pihak itu bisa melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ini dapat terhadir ya di dalam PLNers semua. Dulu kenapa kalau kata para ulama, bagaimana mungkin di periode Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 124.000 sahabat itu bisa merubah peradaban dunia, bisa mengatasi 2 imperium besar, Imperium Persia dan Imperium Romawi kuno, ya, Romawi Bizantium. Padahal mereka itu punya khazanah peradaban yang luar biasa hebat. Jadi kalau kita lihat peradaban Romawi Bizantium itu mereka punya katakanlah peradaban fisik, ya, material yang luar biasa, bentuk arsitektur, kemudian segala macam, ya, kota-kota yang megah-megah dan dahsyat luar biasa. Pasukan, persenjataan yang pada masa itu paling canggih. Lalu Imperium Persia, ya, kalau kita baca catatan sejarah, mereka itu punya sistem administrasi pemerintahan yang terbaik pada waktu itu. Bagaimana bisa, ya, peradaban yang lahir dari satu desa yang namanya Yasrib, ya, atau Al-Madinatul Munawwarah, itu berhasil mengatasi atau mengalahkan 2 imperium besar. Kuncinya, kata para ulama ahli sejarah, adalah 124.000 sahabat ini mereka mampu, ya, diperankan maksimal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai dari para sahabat yang paling senior sampai para sahabat yang paling junior, yang paling awam sekalipun, ya, yang paling biasa, katakanlah sahabat yang biasa-biasa saja, itu mereka mampu melejitkan semua potensi mereka. Kenapa? Karena mereka diperlakukan setara oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlakuan yang setara itu penting. Kalau bahasa kita itu diorangkan,
diorangkan, dihormati. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil Abu Bakar, sahabat yang paling senior, itu dengan panggilan yang sama dengan sahabat yang baru masuk Islam, yang katakanlah nggak punya ilmu apa-apa, jauh dibanding Sayyidina Abu Bakar. Ibaratnya perbedaannya seperti langit dan bumi. Tapi Nabi memanggil dengan panggilan yang sama. Apa panggilannya? Ya sahibi. Ya sahibi. Wahai sahabatku. Jadi panggilannya sama. Walaupun senioritasnya beda. Walaupun derajat katakanlah ilmunya jauh. Tapi Nabi memanggil dengan panggilan yang sama. Pemimpin memberikan kesetaraan kepada semua yang dipimpin. Sehingga mereka semua merasa dihargai. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya para sahabat mampu melejitkan potensi mereka. Memberikan yang terbaik. Ya. Karena mereka merasa dihargai dan dimuliakan. Semua ya. Insan PLNers sebagai satu institusi besar yang memiliki struktur yang juga sangat kaya, ya, yang memiliki fungsi yang juga sangat vital untuk PLN sendiri dan juga untuk masyarakat dan untuk bangsa. Saya berharap teman-teman yang ada di PLNers bisa membangun ya, kesetaraan dan kebersamaan. Semuanya penting, semuanya berperan, dan semuanya ya, memiliki potensi yang sama untuk bisa berkhidmat yang terbaik untuk masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengingat untuk saya dan untuk kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.